가능성이 높습니다. 이고은의 서브. 5번 자리 하면서 올라갑니다. Pertandingan yang penuh drama dan penuh keajaiban. Tim Jungkwanjang Red Spark membuktikan bahwa mereka masih memiliki mental untuk terus menjaga asa meraih gelar juara di V-League Jumat sore. Ketika Red Spark bermain melawan Pink Spider di laga final ketiga, Red Spark berhasil menang dramatis setelah 2 kali kalah di set awal, sebelum memenangkan 3 set selanjutnya. Mega kembali menjadi bintang utama tim Red Spark lewat 40 poinnya dan membuktikan ucapan Kim Yeon Kong yang menilainya sebagai pemain yang paling diwaspadai. Lantas, bagaimana publik Korea bereaksi dengan cara Mega menjaga asa tim ini untuk bersaing memperebutkan gelar juara? Inilah catatan sejarah dari Mega di Korea. Pertandingan yang akan tercatat dalam sejarah. Demikian headline utama dari salah satu media di Korea, yang menyoroti keberhasilan tim Red Spark mengalahkan Pink Spider dengan cara yang paling dramatis dalam perebutan gelar juara. Jadi, bagi yang mungkin belum mengikuti, tim Red Spark yang dibela oleh Mega saat ini tengah menjalani laga final kontra Pink Spider, di mana tim yang meraih 3 kemenangan akan jadi juara. Sebelum laga terbaru ini, di 2 laga sebelumnya Pink Spider selalu menang, sehingga hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan cincin kejuaraan kembali ke tangan Pink Spider yang dipimpin oleh Kim Yeon Kong. Namun menariknya, saat Pink Spider hanya membutuhkan 1 set lagi untuk juara, Red Spark justru bangkit dan memperpanjang napas mereka di partai final ini. Pink Spider yang unggul mentalitas setelah 2 kemenangan di laga sebelumnya tampil dengan penuh dominasi sejak set pertama, di mana mereka bisa unggul 25-21. Nah, di set kedua inilah pertandingan yang berkesan dan akan tercatat dalam sejarah bola voli. Di set kedua, terjadi pergantian skor yang dramatis, di mana akhirnya Pink Spider mampu unggul 36-34, yang membuat sepertinya cincin kejuaraan akan mereka miliki malam itu. Tapi tunggu, saat orang berpikir Pink Spider bakal menang malam itu, Mega dan para pemain Red Spark tidak menyerah. Dimulai dengan memenangkan set ketiga, Red Spark benar-benar bangkit untuk mendominasi set-set selanjutnya. Mega tak terhentikan saat poin demi poin terus ia ciptakan, di mana total 40 poin berhasil Mega raih, membantu Red Spark menang di set keempat dan kelima, yang jadi kunci pembalikan kedudukan. Red Spark yang sudah berada di puncak permainan akhirnya menang 2-3. Ini adalah comeback yang membuka asa Red Spark untuk terus berjuang memperebutkan cincin kejuaraan. Nampak terlihat sorot kamera menunjukkan para petinggi KOFO, atau V-League ini banyak yang nonton di tribun penonton. Mungkin mereka ingin menyambut gelar juara Kim Yeon Kong. Namun sangat sayang, hal itu tidak terjadi di laga ketiga kemarin. Itu semua berkat aksi Mega CS yang buat Pink Spiders harus menunda kemenangan dan bahkan Red Sparks bisa menikung gelar juara Kim Yeon Kong. Mega bintang yang tak tertandingi. Bicara soal apa yang terjadi di pertandingan itu, nama Mega jelas jadi sosok yang mendapatkan sorotan terbesar. Bagaimana tidak, bintang asal Jember, Jawa Timur, ini tidak hanya sukses membawa Red Spark menang, tetapi juga menonjol dengan peran krusialnya. Dalam catatan pemain kunci hari ini, Mega adalah pencetak angka terbanyak dengan 40 poin. Unggul jauh dari Kim Yeon Kong yang mencetak 30 poin, di antaranya adalah sukses attack. Dengan data lebih rinci, Mega tercatat menorehkan 40 poin tertinggi dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 46,9%. Poin dari Mega ini diikuti Bukilik dengan 31 poin, Hoyong dan Pio masing-masing 8 poin, dan seterusnya. Jelas malam ini, Mega menjadi bintang besar. Namun, menariknya, pujian besar layak diberikan pada Yeom Hae-son, yang juga kapten tim Red Spark. Yeom Hae-son menunjukkan mental baja dengan tetap berada di lapangan meski lututnya sempat cedera di set pertama. Perannya pun sangat krusial dalam mendistribusikan bola ke Mega, yang menjadi kunci kemenangan Red Spark. Dalam interview pasca laga, Yeom Hae-son mengungkapkan tekadnya, "Saya senang tidak kehilangan kesempatan. Saya pikir tidak adil jika berakhir seperti ini, tetapi saya senang tidak demikian. Saya pikir semua pemain tim mempersiapkan diri dengan pola pikir yang sama. Sekarang, pertandingan keempat, saya akan mempersiapkan diri dengan baik," ungkap Yeom Hae-son.
Daejeon Jungkwanjang Red Spark akan menggunakan kesempatan terakhir mereka demi memperpanjang napas dalam putaran final Liga Voli Korea 2024-2025 melawan Incheon Haeunkook Life Insurance Pink Speeders hari ini. Final leg ketiga Liga Voli Korea musim ini akan digelar pada Jumat 4 April 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Red Spark sudah menelan 2 kekalahan dari 2 leg pertama dari Pink Speeders. Otomatis, pertandingan hari ini akan menjadi peluang terakhir mereka mengingat format putaran final adalah laga Best of 5. Ujian memang menghampiri Red Spark karena banyaknya pemain mereka yang cedera. Fanja Bukilik, Nohran, bahkan kapten mereka Yeom Hyeseon masih bertanding dengan menahan rasa sakit dan terlihat tertatih dalam 2 leg sebelumnya. Ko Hye-jin pun masih belum tahu siapa yang dapat dia mainkan pada leg penentuan dan baru bisa mengonfirmasi pada hari H jelang laga nanti. Bagaimanapun, totalitas Megawati dan kawan-kawan berjuang dari playoff hingga sekarang patut diapresiasi. Mereka setidaknya telah mematahkan kebuntuan dengan melaju ke final lagi sejak 13 tahun terakhir menjadi juara. Kami akan berusaha sebaik mungkin agar tidak berakhir dengan 3 kekalahan dalam seri final kejuaraan, yang telah kami lalui untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, kata Ko Hye-jin. Red Sparks memiliki bekal yang masih menjanjikan karena di leg kedua, mereka hampir saja membalikan situasi dengan kemenangan. Sayangnya kebugaran fisik jadi masalah, hingga mereka tertikung. Namun, perjuangan mereka menyuguhkan laga lebih sengit daripada leg pertama, membuktikan janji Ko Hye-jin setelah kekalahan telak di leg pertama. Saat itu, Ko berjanji bisa memberikan perlawanan lebih di leg kedua. Boleh jadi tekad besar Ko akan kembali terwujud pada hari ini, seiring dengan tekadnya untuk memperpanjang napas dan harapan untuk jadi kampiun. Di saat bersamaan, pelatih Pink Speeders, Marcelo Abodanza pun belum bisa santai walau anak didiknya sudah mengantongi 2 kemenangan. Apalagi melihat bagaimana sulitnya Kim Yeon-kong di leg kedua untuk berjuang meraih kemenangan, Pink Speeders masih menaruh waspada akan datangnya revanse dari Red Spark. Belum lagi, leg ketiga akan diadakan di kandang Red Spark, di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, yang tiketnya telah habis terjual. Red Spark harus bisa melupakan kekalahan lawan Pink Speeders. Tim asuhan Ko Hye-jin wajib memenangkan laga ketiga jika ingin memperpanjang napas. Final V-League 2024 menggunakan format Best of 5. Tim yang meraih 3 kemenangan sudah dipastikan menjadi juara. Menariknya, pertandingan ini punya arti yang sama antara Megawati dan Kim Yeon-kong. Megawati kemungkinan besar tak lagi main di V-League musim depan. Sementara itu, Kim Yeon-kong juga dipastikan tak lagi main di V-League musim depan karena sudah memutuskan pensiun. Duel ini punya arti penting untuk kedua bintang tersebut. Megawati tentu ingin meraih gelar juara pertamanya bersama Red Spark. Di sisi lain, Kim Yeon-kong ingin mengakhiri karirnya dengan medali juara V-League. Di laga nanti, Red Sparks masih belum tentu bisa diperkuat libero Nohran. Pasalnya, dia bermain menahan rasa sakit di pertandingan kedua. Dia tidak dalam kondisi yang baik. Dia bermain karena rasa tanggung jawab, ucap Ko Hye-jin. Rasa sakitnya tak tertahankan tetapi dia tidak menunjukkannya. Ia bermain sambil tersenyum. Saya menaruh rasa hormat, katanya.